Nah, itu terkait yang pertama ya, terkait anatomi dari organ reproduksi. Buat adik-adik misalkan ada pertanyaan terkait anatomi atau apa yang saya jelaskan, misalkan khawatir lupa, bisa dituliskan dulu di chat mungkin ya, biar nggak lupa nanti. Ketika udah selesai mau apa ada yang ditanyakan udah lupa semua gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke menstruasi dan kehamilan ya. Kita sudah tahu ya, adik-adik sudah tahu menstruasi atau yang dikenal dengan haid ya. Nah, apa sih haid itu gitu ya? Haid itu perdarahan gitu ya, perdarahan dari vagina. Ya, itu secara yang kita lihat begitulah kejadiannya. Nah, tetapi secara medisnya menstruasi itu adalah proses pelepasan dinding rahim. Jadi yang berdarah dan berupa kadang gumpalan-gumpalan coklat itu sebenarnya tidak lain adalah dinding rahim kita yang lepas, yang kita sebut dengan endometrium. Ya, dia lepas yang awalnya tadi menebal gitu ya. Kemudian dia keluar melalui apa? Melalui vagina, karena itu saluran yang bisa dia lewati gitu ya. Dia melalui vagina dia kemudian keluar gitu ya. Dan ini proses menstruasi ini berlangsung secara siklik, artinya ada siklusnya. Ada orang yang misalkan siklusnya itu setiap 28 hari gitu ya. Ada orang yang siklusnya itu setiap 30 hari, ada yang setiap 35 hari, bervariasi gitu ya. Yang penting dia berlangsung secara siklik, ada siklusnya. Nah, itu untuk menstruasi. Sedangkan kehamilan apa? Kehamilan adalah proses pertemuan sel sperma ya dari laki-laki dengan sel ovum dari perempuan yang kemudian dengan pertemuan ini akan terbentuk embrio gitu ya. Awalnya satu sel bertemu jadi satu organisme yang kita sebut nanti dengan embrio. Nah, embrio ini nanti dia akan mencari tempat dia tumbuh, karena kan dia untuk tumbuh membesar dia butuh nutrisi. Nah, nanti dia akan melekat ke rongga rahim, melekat ke rongga uterus. Nah, ketika dia melekat di rongga uterus ini dia mendapatkan nutrisi-nutrisi, mendapatkan oksigen, akhirnya nanti kemudian dia bisa bertumbuh, membesar gitu ya. Oke. Nah, itu dia menstruasi, itu dia kehamilan ya. Nah, terkait menstruasi sekarang kita bahas dulu ya. Bagaimana sih yang tadi katanya lepasnya dinding rahim gitu ya. Nah, di proses siklus menstruasi kita itu setelah nanti misalkan adik-adik haid gitu ya. Nanti setelah selesai haid bersih, dinding rahim itu tumbuh kembali. Ini dia yang ditandai merah ini ya. Nah, ini skemanya supaya mudah begitu. Nah, ditandai dengan merah, dia dindingnya menjadi menebal kembali. Kemudian setelah dia menebal, nanti kemudian tugas selanjutnya adalah ovarium. Ovarium kemudian dia dapat pesan, oh iya gitu ya, si uterus sudah siap nih menerima kita, makanya dia nanti melepaskan sel ovumnya, sel telurnya. Nah, sel telur ini kemudian nanti masuk ke dalam saluran indung telur, kemudian masuklah dia ke dalam rongga uterus. Ya, nah sel telur yang sudah dilepas ini sebenarnya dia siap dibuahi. Misalkan terjadi pembuahan, bertemu dengan sel sperma, nah itu bisa terjadi pembuahan. Tapi karena kalian gitu ya masih remaja, masih gadis, nah kan nggak ketemu kan dengan sperma, sehingga sel telur yang tadinya udah keluar di rahim ini kan dia rahimnya udah siap nih menyediakan tempat. Kemudian ada sel telurnya juga masuk nunggu nih ketemu sama sperma, tapi kan proses itu tidak terjadi, sehingga uterus yang tadinya udah siap-siap menebal untuk ditempati oleh calon embrio gitu ya, karena tidak ada proses itu, kemudian dia akan luruh gitu ya. Ngapain juga dia menyediakan tempatnya kalau nggak ada yang akan menempati. Jadi secara siklik, secara normal dia akan luruh gitu ya. Dia luruh. Nah, ketika dia luruh inilah yang kita kenal dengan haid ya adik-adik. Makanya ketika haid itu adik-adik bukan cuma sekedar ada darah di dalamnya ya, tapi juga terkadang kok ada kayak begitu terasa ya keluar ketika pas deras-deras gitu ya, pas deras-derasnya itu terasa misalkan keluar kayak gumpalan gitu, bluk gitu ya, terasa atau coklat-coklat. Nah, itu sebenarnya tidak lain adalah ini jaringan dari rahim kita, dinding paling dalam dari rahim gitu ya.
Nah, ini dia proses menstruasi terjadi. Begitu seterusnya ketika memang belum terjadi pembuahan gitu. Ini terjadi secara siklik dan ini merupakan penanda ya pada seorang wanita bahwa dia sudah dewasa. Makanya di dalam Islam juga ini jadi patokan seorang wanita perempuan yang sudah mengalami haid, maka dia menjadi seorang yang mukallaf ya, seorang yang baligh ya, dan punya beban gitu ya, dibebankan sehingga dia akan menanggung dosanya sendiri gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kita lihat ya, seperti itulah dia proses terjadi menstruasi tersebut ya, bisa dipahami ya. Nah, ini terjadi begitu terus setiap bulannya. Oke. Nah, ini adalah gambaran ketika seseorang memiliki siklus menstruasi 28. Ada nanti yang 30 hari, ada yang 35. Tapi yang paling normal itu memang 28. Tapi jangan berpikir ketika kalau gitu Dok, Umi kalau saya 35 nggak normal, masih normal gitu ya. Atau saya setiap 20 hari, misalkan hari ini haid tanggal bulan Januari, misalkan haid tanggal berapa? Tanggal 10 gitu ya, atau tanggal 5. Nanti ketika masih di bulan Januari gitu ya, sekitar tanggal 30 saya udah haid lagi gitu, berarti dia punya siklus 25 hari ya. Nah, ini dia gambaran siklus haid kalau kita buat yang normal ya, 28 hari. Misalkan, nah dikatakan siklus haid itu hari pertama itu ketika hari pertama kita haid ya. Nah, ini dia hari pertama kita haid itu dihitung sebagai siklus hari pertama ya. Nah, jumlahnya berapa hari? Bervariasi ya, bisa antara 5, ada juga yang paling lazim orang-orang itu sekitar 7 hari ya. Nah, kemudian disinilah fase tadi lepasnya dinding rahim ya. Kemudian setelah selesai masa haid, kemudian dindingnya juga udah selesai perdarahannya. Nah, di sini dia kering. Maksudnya kering itu dia nggak lagi terjadi perdarahan ya. Kemudian nanti di hari ke-9 ya, di hari ke-9 dinding rahim itu tadi kembali lagi membentuk dinding yang baru gitu. Nah, di sini dia akan membentuk dinding yang baru ya, dinding endometrium yang baru. Sampai nanti sekitar di hari ke-14 ya, seperti ini di hari ke-14, di sini nanti dia udah siap ya proses pembentukan endometrium itu, dan di sini nanti si ovarium akan melepaskan sel telur. Ya, jadi disinilah ovarium melepaskan sel telur. Makanya ada istilah masa subur ya pada seorang wanita. Nah, puncak masa subur itu adalah di sekitar hari 14 sampai 15. Walaupun dikatakan di hari ke-12 juga bisa jadi dia sudah subur gitu ya. Nah, nanti misalkan ketika kalian menikah ya, kalian harus hafal nih, harus buat nih kalender siklus menstruasi kalian. Kenapa? Jadi kalian tahu gitu ya. Oh ya, pada kalau sekian hari setelah saya haid, itu saya sudah masuk masa subur. Berarti di situ ketika misalkan dalam orang-orang yang sedang program untuk mendapatkan anak, maka di situ dia mengoptimalkan usahanya, gitu ya. Nah, atau bagaimana menghitung masa subur ini kalau misalkan siklusnya enggak 28 hari. Nah, kalau siklusnya enggak 28 hari, patokannya adalah masa puncak itu 14 hari sebelum siklus selanjutnya. Ya. 14 hari sebelum siklus selanjutnya. Nah, misalkan nanti dia 35 di sini ya, atau katakanlah 30 ya, 30 hari. Maka puncak siklus haidnya itu adalah masa ovulasi, masa suburnya itu puncaknya di tanggal 16 dan 17. Kalau siklusnya nanti 32 hari gitu ya, maka dia di 18 sampai 19 begitu seterusnya ya. Nah, jadi hitungannya adalah masa puncak atau masa subur itu 14 hari sebelum haid selanjutnya. Makanya adik-adik mulai sekarang yang sudah punya siklus haidnya teratur, itu dibuat siklusnya. Oh, seperti ini. Aku ternyata siklus yang 30 hari. Aku ternyata
siklus 35 hari, sehingga adik-adik bisa tahu gitu, oh 14 hari sebelum haid selanjutnya itu adalah masa suburku. Biasanya ketika masa subur nanti adik-adik apa penanda lainnya, misalkan lebih berjerawat gitu ya, kemudian maaf daerah kemaluannya juga lebih berlendir gitu ya, karena memang sedang masa ovulasi, masa subur gitu. Nah itu dia ya. Jadi pengenalan terhadap siklus menstruasi masing-masing itu penting nantinya ketika kalian sudah menikah. Itu dibutuhkan untuk kalian bisa menghitung ya kapan masa suburnya, kapan masa tidak suburnya. Oke?